Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi ajjilu bit-taubati qabla al-maut wa ajjilu bis-salati qabla al-fawt. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, ajjilu, bersegeralah, bit-taubati, untuk bertaubat, qablal maut, sebelum datang kematian. Bersegeralah taubat sebelum datang kematian. Tidak nunggu tua, tidak nunggu pensiun, tidak nunggu waktu luang. Karena mati itu tidak ada batas umur, tidak ada batas pangkat. Mati itu Bu, semuanya pantas. Anak kecil mati pantas, remaja mati pantas, dewasa mati pantas, tua mati tambah pantas. Jadi ajilu, bersegeralah. Ini anjuran untuk bersegeralah. Bitaubati, taubat qoblal mauti, sebelum datang kematian. Mengapa? Karena kalau sudah mati nggak bisa tobat. Kalau sudah mati nggak bisa tobat. Jadi jagakno ditobati oleh orang yang hidup, dikirimi doa, dikirimi Fatihah, dikirimi sedekah. Hanya ngandalkan orang hidup. Itu yang hidup kalau ngerti. Kalau yang hidup gak ngerti, sudah ngelongsoh orang mati itu. Makanya berbahagialah Bapak Ibu kalau punya komunitas yang ahli doa, punya perkumpulan yang ahli ndongakno wong. Kita harus terima kasih kepada Allah. Mengapa? Kalau kita sudah punya jamaah, perkumpulan untuk selalu mendoakan orang, ini nanti kalau kita mati masih dapat kiriman doa. Karena orang mati itu tidak semuanya sudah suci, dosanya pasti bawa dosa. Ada yang bawa 100 dosa, ada yang bawa 500 dosa, ada yang bawa 1000 dosa. Dan dia sudah tidak bisa menghapus lagi dosanya. Dia jagakno keluarganya, jagakno teman-temannya yang mau mendoakan. Ini manfaatnya kalau kita punya perkumpulan orang-orang yang ahli ndongakno wong mati. Ini hebatnya di Indonesia itu. Jadi orang yang sudah mati itu didongakno terus, barangkali masih punya dosa, dimintakan ampun, didongakno. Nah, zaman-zaman akhir ini ada orang yang kadang-kadang anak muda itu, buat apa kita mendoakan, gak nyampe. Yang nyampe itu hanya anaknya. Kalau ada orang tua mati, yang nyampe itu hanya anaknya. Loh, dia itu hanya baca satu hadis. Hadisnya itu, idza mata ibna adama inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ula. Hanya baca itu sudah berani ceramah, sudah berani mengatakan yang lain itu bid'ah. Ada yang punya hadis satu, kullu mukhdasin bid'ah wa bid'atun dholalah. Ya itu tok hadisnya. Nandi kullu mukhdasin dholalah wa inna dholalata finnar. Hadis siji tok dienggo ngandani wong akeh.
Nah, ini berbahagialah. Ajilu bis sholat, ajilu bit taubati qoblal maut. Segera tobat, istighfar kepada Allah, sholat tobat sebelum datang kematian. Yang kedua perintah Nabi itu apa? Wa ajilu bis sholat qoblal faut. Bersegeralah kamu semuanya untuk mengerjakan sholat qoblal fauti, sebelum habis waktunya. Nah, ini hubungannya dengan Rajab ini, sholat. Kemarin sudah kita tahu cara untuk bisa sholat khusyuk. Pagi ini kita bahas sholat ditinjau dari segi waktunya, waktu mengerjakan. Wa ajilu bis sholati qoblal faut, dan segeralah kalian sholat sebelum habis waktunya. Qur'annya innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu dikerjakan pada porsi waktunya. Dari segi waktunya, sholat itu dibagi 4. Mengerjakan sholat itu dibagi 4 dari segi waktunya. Nah, ini supaya kita ngerti lebih luas. Yang pertama, awal waktu. Nah, ini dari segi waktu mengerjakan. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, mengerjakan sholat di tengah waktu. Di tengah waktu, dari segi waktu mengerjakan. Yang ketiga, mengerjakan sholat di akhir waktu. Ketiga-tiganya boleh. Orang yang mengerjakan di awal waktu seperti orang di perkotaan ini banyak awal waktu. Di pedesaan tengah waktu, non desa-desa itu tengah waktu. Bahkan ada yang akhir waktu, zuhuri setengah loro. Karena apa? Karena masih di sawah, di Tegal, dan itu maklum. Makanya nih desa-desa ono pujian yang panjang 20 menit sampai setengah jam, itu nunggu jamaahnya yang masih ada di sawah di Tegal mulai. Nah, ini tengah waktu. Ada yang akhir waktu. Loh, bagaimana Pak cara untuk menentukan sholat itu di awal waktu, tengah waktu, dan akhir waktu? Alokasi sholat, alokasi waktu sholat dibagi 3. Seperti Isya. Isya itu waktunya mulai jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 jam. Hampir 9 jam Isya itu waktunya paling panjang. Yang awal waktu 3 jam pertama. Jadi mulai jam 7 sampai jam 9 itu masih awal waktu. Kemudian jam 10, 11, 12 tengah waktu. 1, 2, 3 sampai subuh itu namanya akhir waktu. Nah, ini untuk menentukan dari alokasi waktu. Jadi sekali lagi, untuk mengerjakan sholat, ajilu bis sholati qoblal faut, segeralah sholat sebelum habis waktu, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama awal waktu, yang kedua tengah waktu, yang ketiga akhir waktu, dan keempat tepat waktu. Tepat waktu itu gimana? Nah, dia mengatur waktu sholat tepat. Mari sholat zuhur selesai langsung adzan, sholat asar, tepat waktunya. Sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, langsung asar. Nah, ini yang tepat waktu. Wong tuh jadi ndelek tepat waktu. Asar kurang 10 menit dia sholat zuhur. Zuhur salam langsung berangkat asar. Ini namanya tepat waktu, mengatur waktunya supaya tidak sampai. Umpama kita pergi macet, terus kita sholat asar, kita sholat zuhur, dapat 2 rakaat manjing asar. Nah, ini permasalahan. Bolehkah sholat kita? Boleh, masih diterima, karena kepalanya masih di zuhur.
itu masih sah, tapi nggak boleh sering-sering, yaitu ketika dalam keadaan darurat, macet atau membawa orang sakit, sholat oleh 2 rakaat asar. Itulah Bapak Ibu tentang mengenai sholat, sehingga kita tidak bisa memvonis orang lain dia itu sholatnya salah, sholatnya akhir waktu, sholatnya nggak diterima, sholatnya tidak sempurna, enggak. Karena memang untuk mengerjakan sholat sudah terbagi menjadi 4: awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, dan tepat waktu. Demikian kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim ya Ah